Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Di hari Selasa tanggal berapa ya teman-teman semuanya? Hari ini tanggal 2 April. Hari Selasa 2 April 2024. Di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel akan berdiskusi atau berdialog dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Dan hari ini kedatangan tamu kita yakni si Aglonema frozen. Frozen ini punya ciri khas ya teman-teman semuanya. Di sini ada frozen yang sedang kita amati di depan. Ini bunganya daunnya itu. Nah, ini ada daun yang layu ya ini karena warnanya sudah layu hampir mati jadi seperti ini. Warnanya agak ke putih-putihan. Nah, kalau ini ada hijau-hijaunya ya, frozennya tuh ini masih sehat. Dan ini masih sehat. Ini juga kena kucing, saudara-saudara ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Oke, di pagi hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas ya pada teman-teman yang akan beraktivitas di pagi hari ini seperti biasa ya. Kantoran masih masuk ya. Kemarin hari Senin kita sudah lewati. Wow, Senin sudah lewati ya, hari yang paling gitulah ya. Kalau masih jadi karyawan berarti harus merasakan hari Senin lah ya gitu. Karena hari Senin itu hari keramatnya orang kerja, itu hari Senin tuh. Biasanya di jalan macet ya kan, terus di kantor juga pada ya tegang ya karena mungkin sudah diburu-buru target, sudah ditagi-tagi dari hari Jumat kemarin, Senin sudah harus kelar dan seterusnya ya. Jadi memang derita atau balada hari Senin buat orang kantoran atau orang kerja itu ya sangat tidak enakan ya jujur tidak enak gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sepakat lah ya bagi karyawan karyawati semuanya, para pekerja, hari Senin itu hari yang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang timbul, entah itu dari antar divisi, entah itu dari klien, entah itu di perjalanan, entah itu ya macam-macam ya. Jadi memang suka dukanya seperti itu teman-teman, tapi ya sudahlah, kita harus nikmati, kita harus syukuri ya kan, kita harus jalani gitu loh, jangan sampai kita mundur ya. Karena ya kalau Anda mundur berarti jadi seorang pecundang gitu. Tidak bisa menghadapi hari Senin yang notabene hari Senin ya hari ini biasa aja gitu kan, cuma mungkin aktivitasnya lebih padat, lebih tinggi tensinya, lebih itulah, lebih beraneka ragam lah kalau saya bilang gitu. Maksudnya beraneka ragam, marah-marah dengan masalahnya ya. Gitu ya. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di hari yang ke-22 di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, hari ini sudah 22 hari puasa di bulan Ramadan. Itu artinya 7 hari atau 8 hari lagi kita sudah masuk dalam hari kemenangan. Insyaallah mudah-mudahan kita di bulan Ramadan kali ini mendapatkan yang terbaik ya, terutama mendapatkan keajaiban Lailatul Qadar, karena ini merupakan sebuah bonus dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkannya pun dirahasiakan oleh Allah gitu kan. Jadi ini luar biasa spesialis buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini, di hari ini saya di dalam ya, karena di luar agak sedikit mendung-mendung. Makanya saya di dalam saja ditemani dengan si Frozen yang cantik ini, Frozen yang luar biasa cantik banget. Di sini ada list pinknya nih, kemudian di sini ada kayak ada putih-putihnya kayak frozen yang beku ya, makanya dinamakan dengan frozen seperti itu. Baik teman-teman semuanya, di hari Selasa ya 2 April 2024 seperti biasa, selain kita ditemani dengan si Aglonema frozen ini, kita akan bahas mengenai apa ya kira-kira ya. Kemarin ya gitulah ya, kalau hari Senin kemarin saya yakin sekali lagi hari yang paling menyibukkan diri, karena biasanya banyak konflik dengan
klien, banyak konflik dengan para bos-bos ya kan, kemudian juga konflik dengan antar divisi gitu ya. Itu sudah akan jadi makanan setiap hari kan. Ya itulah dinamika dari balada karyawan ya, seperti itu. Kecuali Anda yang sudah mampu untuk membuat usaha, ya akan levelnya lebih tinggi lagi, tensinya lebih tinggi lagi. Karena apa? Owner kan akan mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan dan memikirkan semuanya. Kalau karyawan kan tinggal masuk kerja jam 8, pulang jam 5, selesai pulang. Nah, kalau owner dia nggak bisa begitu. Dia harus memikirkan bagaimana ini ke depannya, bagaimana strategi untuk penjualannya, bagaimana mencari project, bagaimana mencari mencegah kompetitor untuk ini dan itu dan seterusnya. Masih banyak diperlukan karena memang owner bisnis ya pemikirnya lebih luas lagi, bukan kayak karyawan. Kalau karyawan kan ya pergi, masuk kerja, kemudian pulang kerja, besok lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, karyanya sebagai tools bukan sih untuk si owner bisnis, ya betul, sebagai alat gitu kan. Makanya kita nih sebagai karyawan gak bisa tuh setiap hari menjadi zona nyaman terus, karena kan tiap hari semakin berkembang. Artinya si company akan secara costly ya kan. Kalau sekarang kan misalnya ada banyak fresh graduate yang lebih murah-murah tapi skillnya bagus, ya bukan tidak mungkin anda yang sudah lama ini akan tergeser gitu ya. Jadi makanya kita ini sebagai alat saja sebagai karyawan untuk owner bisnis, ya betul, memang kita akui itu seperti itu. Makanya kalau sudah berumur ya, sudah masuki umur 40-an ke atas, ya sudah harus memikirkan apa sih strateginya ketika kita sudah tidak bisa bersaing dengan karyawan baru lah ya. Karena memang knowledge-nya luar biasa ya, cepet banget. Kalau yang lama kan kecenderung untuk tidak mengupgrade knowledge kan gitu. Makanya tapi kembali lagi sama kebijakan company-nya ya. Biasanya kalau senior kan job desk-nya juga berbeda dengan yang fresh graduate, karena pada dasarnya setiap skill dari karyawan itu kan berbeda-beda. Ada yang untuk agile atau untuk untuk strategi yang cepat ya. Karena kan biasanya kalau perusahaan kan harus menerapkan strategi. Nah, strateginya misalkan ini kita harus bikin produk yang cepat nih, berarti itu cocoknya bagi anak-anak muda tuh. Anak-anak muda yang larinya tuh sprintnya cepat kan gitu kan. Tapi kalau yang biasanya senior biasanya lebih ke arah waterfall, yang lebih slowly tapi memang menyeluruh gitu ya gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir kepada para senior tergeser dengan para junior. Saya kira partnya berbeda gitu kan. Tapi kan kita tidak selamanya di kantor, tidak selamanya akan dipakai oleh company. Kalau usia kita sudah tidak produktif, ya company juga tidak akan memaksa untuk kita kerjakan, karena memang ya sekali lagi itu tergantung dari kemampuan, dari sisi physically, dari sisi sumbangsinya dan seterusnya gitu. Karena kan nggak mungkin kita nggak kerja digaji sama company kan, itu nggak mungkin gitu loh. Kecuali mungkin sebulan 2 bulan sebagai tanda terima kasih, oke lah. Tapi kalau seterusnya begitu, ya karyawan juga company juga akan memikirkan hal itu, sehingga dia akan mengambil keputusan. Lambat laun kita akan ditinggalkan, dan ya kita bakal dikenang sebentar, habis itu hilang dengan beberapa kandidat lainnya. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak dengan perusahaan kita sekarang, karena memang sekarang ya kita harus mulai strateginya apa nih nextnya gitu kan. Karena kan kita selamanya bekerja, ada waktunya, ada pensiunnya dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang memikirkan, iya ya selama ini saya dijadikan tools buat si company, ya itulah kejadian seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita berikan yang terbaik, berikan yang kenangan yang manis di company itu. Misalkan kalau kita mau resign atau mau emang udah pensiun, berikan yang terbaik di company itu, sehingga ketika melihat produk yang itu tuh ingetnya si A gitu, bapak A, bapak C dan seterusnya gitu. Jadi sebagai dedikasi yang tinggi kita buat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, bagi company produk itu ya kan. Nah, nanti kita akan diingat gitu loh, walaupun ya mungkin sesekali akan dilupakan, tapi nggak apa-apa, itu amal jariah yang akan kita berikan kepada company itu ya. Jadi jangan sedih, jangan merasa tenang-tenang, jangan merasa slowly. Yuk kita sama-sama memikirkan second strategi setelah kita
sudah apa ya, berumur lah seperti itu ya, sudah lama-lama di kantor, karena kan kantor juga nggak mungkin mempertahankan orang-orang yang sudah, maaf misalkan sudah sepuh, sudah sudah nggak cair lagi gitu kan, karena ya sejatinya kita harus ya company kalau misalkan nggak ngejar ya susah gitu kan, company kalau nggak agile, nggak gesit gitu ya susah, akan tertinggal dengan ini. Namanya kompetisi ya, wajar kompetisi akan berlomba dengan company-company lainnya ya kan. Jadi itulah kehidupan gitu kan. Jadi makanya siapa yang gesit, siapa yang gercep ya, bahasanya kan gercep ya teman-teman semuanya. Bahasanya apa, kalau yang gercep itu biasanya kan cepat mendapatkan, walaupun kadang hasil tidak sesuai, tapi yang jelas dapat dulu gitu kan. Kliennya atau apa namanya, kliennya kita dapatkan, habis itu jalani kan gitu loh gitu. Jadi memang kalau tidak seperti itu akan sulit gitu. Kecuali mungkin ya para teman-teman PNS atau BUMN kan beda ya. Kalau yang swasta kan kalau nggak gercep ya akan tergercepi dengan yang lain. Wih, tergercep itu ya pokoknya gitu lah ya. Makanya Anda kan harus disiplin, harus datang tepat waktu, harus selesai target hari ini, harus itu, ya itu semata-mata untuk gercep. Kalau nggak gercep ya nggak akan bisa ya, dimanapun itu Anda berada. Kita waktu sekolah juga kan ngerjain PR harus gercep, kita waktu sekolah juga jalan ke sekolah juga harus gercep, nggak boleh tuh lele ya kan, nanti terlambat, kalau terlambat dihukum dan seterusnya. Begitu pun karyawan sama, kalau ngerjainnya lele disuruh sama bosnya, tolong dong buat laporan ini, oke bos siap nanti ya, kok nanti, sekarang dong. Nah itu kan kalau udah nanti itu nggak beres tuh, artinya karyawan itu harus ditegur, bila perlu diceramahin tuh. Ya, jadi para manajer semuanya atau bos-bos, tolong untuk karyawan-karyawan seperti itu tuh diajari gitu kan, target seperti apa, istilahnya seperti apa, jangan bilang nanti gitu, jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan, karena pekerjaan itu besok ada lagi. Jadi kalau bisa hari ini selesai, besok beda lagi dan seterusnya ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di pagi hari ini ngobrol sama si Frozen, aglonema Frozen, tentang ya kita ini siapa ya. Kalau karyawan ya kita harus memikirkan second strategi for next life ya. Jadi untuk kehidupan selanjutnya seperti apa kan gitu. Mungkin dari sekarang udah mulai jualan online, bagus banget gitu kan. Atau mungkin sekarang sudah mulai berkebun, bagus banget gitu kan. Atau sudah mulai berternak, apalagi atau mau kursus balet. Kursus balet sudah tua-tua kan ya nggak apa-apa gitu kan, the second strategi nggak ada masalah kan gitu kan. Atau mau kursus memasak ya boleh, mungkin mau kuliner kali ya gitu kan, atau mungkin juga mau macam-macam lah. Jadi peluang usaha macam-macam. Jadi sekarang sudah waktunya kita bergerak gitu kan, jangan sampai kita jalan di tempat, karena kalau jalan di tempat kita merasa sudah jauh tapi masih di tempat, nah itu jalan di tempat. Nah makanya hidup terus berjalan, harus terus tidak satu detik yang saya ngomong tadi itu sudah masa lampau. Jadi hidup itu terlalu cepat gitu kan. Makanya kalau kita santai-santai leye terus tidak ada sesuatu yang berbeda dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang rugi kan gitu. Jadi dalam Islam pun seperti itu ya. Kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin, maka itu sudah loss kasarnya, udah rugi lah gitu kan. Makanya apapun yang kita perbuat dari hari ini, usaha yang terbaik dan bisa menjadi amalan buat kita bekal nanti di akhir nanti seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sudah terlalu panjang lebar nih di pagi hari ini ngobrol dengan si Frozen aglonema Frozen ini tentang kita ini apa ya, kita harus memikirkan strategi yang kedua setelah kita misalkan di kantor atau bekerja ya. Itu saja hari ini, mudah-mudahan kita bisa merenung ya sejenak di pagi hari ini sebelum berangkat kerja. Mungkin kan di hari puasa jangan sampai anda lupa minum kopi kan, wah nggak lucu kan, ini masih puasa kan. Nantilah 9 hari lagi sudah mulai boleh ngopi di pagi hari, kalau sekarang jangan lah ya, di pagi hari masih stay puasa dan tetap semangat. Itu saja mungkin ya, terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye aglonema Frozen. Assalamualaikum.